Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi karunia-Mu ini ya Tuhan, kami sungguh datang mengucap syukur kepada-Mu atas hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan setiap kami yang mendengarkan renungan ini, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memutarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini diberi judul Alfa dan Omega. Alfa dalam abjad pertama adalah abjad pertama dalam abjad Yunani, dan Omega adalah huruf yang terakhir dalam abjad Yunani. Karena itu, Alfa dan Omega diterjemahkan yang awal dan yang akhir, atau yang pertama dan yang terkemudian. Pernyataan ini diucapkan sebagai bagian dari wahyu yang terakhir kepada Yohanes yang termuat dalam Wahyu pasal 22 bacaan kita pagi ini. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik sejarah dunia ini dan segala isinya, termasuk di dalamnya manusia. Sehingga ia juga terus hadir dalam sepanjang sejarah dunia ini dan seluruh isinya, dan termasuk manusia. Jika kita bandingkan dengan kata pertama dalam Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya, dan kata terakhir dalam kitab Wahyu ditutup dengan kata amin di dalam Wahyu 22 ayat 21. Ini menunjukkan secara langsung bahwa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan pernyataan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu lagi ragu untuk percaya dan mempercayakan kehidupannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di hari penghakiman nanti, ia atau Yesus akan datang dan membawa upah kepada setiap orang yang betul-betul percaya kepadanya dan melakukan segala kehendaknya. Dan itu akan menjadi suatu kebahagiaan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu dalam bacaan kita ayat 7 dan ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penegasan dari Tuhan sebagai Alfa dan Omega menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus-menerus meneguhkan, menguatkan, membimbing, menuntun, dan menatang kita dalam menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang percaya untuk tetap teguh dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus sambil menyongsong kedatangannya kembali. Jika kita tetap setia, jika kita terus melakukan kehendak Tuhan, maka ketika hari penghakiman nanti, Yesus datang akan membawa upah bagi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya, bagi setiap kita yang melakukan kehendak Kristus dan terus percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Maka kita akan dibawa ke dalam surga yang kekal. Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itu, teruslah percaya kepadanya dan terus
melakukan apa yang dikehendakinya. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Sepanjang aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, agar ya apa yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik, karena Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkenan memberkati semua proses pengobatan yang dilakukan, agar mereka boleh kembali sehat kuat di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang dalam kedukaan. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan iman percaya mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, buat pemerintah kami. Tuhan berkati mereka, hikmat bijaksana Tuhan anugerahkan kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini di dalam takut akan Tuhan, dan kedamaian boleh kami terus alami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka, dan pakailah setiap kami untuk menjadi saluran pemberitaan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami yang dalam usia lanjut. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Ajarlah mereka ya Tuhan, untuk terus menyandarkan segala kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di masa-masa Natal ini ya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Mampukan setiap kami untuk merayakan Natal ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menyertai kita, agar apapun yang kita lakukan setiap hari itu semua karena tuntunan dari Tuhan. Selamat beraktivitas.